Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wilda Nuraini. Nah, di sini kita masuk ke bab yaitu Superlab 4. Nah, teman-teman, ini saya sudah buka untuk versi Cisco Superlab 4-nya. Sekarang kita akan langsung saja konfigurasikan kita lihat di PT activity-nya. Task pertama atau part ke-1 itu basic configuration. Seperti biasa kita akan konfigurasi hostname di setiap switch dan router, kemudian konfigurasi enable script-nya juga. Enable script itu SID. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa switch, router, dan nantinya si ML1 juga kita akan konfigurasi hostname dan enable script-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buka switch satunya. Hostname-nya itu switch 1. Lalu enable script-nya SID. Enter. Nah, untuk konfigurasi di switch dan router lainnya, saya akan percepat saja karena caranya itu sama seperti yang tadi dan seperti yang kemarin-kemarin kita sudah konfigurasi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah selesai untuk konfigurasi hostname dan enable script-nya. Berarti untuk yang part 1 basic configuration sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 2 yaitu konfigurasi Ether channel di switch 1 dan switch 2. Kita akan konfigurasi Ether channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Di antara ini dan ini. Konfigurasi switch 1 sebagai aktif dan konfigurasi switch 2 sebagai pasif. Oke, langsung saja. Oh ya teman-teman, kita nantinya itu akan menyatukan ketiga port ini. Ini kan ada 3 port. Ini kan ada 3 port. Nah, nantinya itu kita akan menyatukannya menjadi port 1. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan lihat dulu untuk interface-nya. Teman-teman bisa lihat. Bisa lihat. Kalau di sini tuh interface-nya tertutup, jadi kita bisa lihat di CLI. Untuk perintahnya itu do show GDP network. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu ada interface 0/1 sampai interface 0/3. Kita bisa tulis interface rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa ketikkan channel strip group. Karena di sini LAD-nya disuruh menggunakan 1, kita bisa tulis 1. Kemudian untuk modenya yang switch 1 itu sebagai aktif. Kemudian kita ketikkan juga untuk protokolnya channel strip protokol LACP. Kemudian kita akan lihat dengan perintah do show Ether summary. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk grupnya itu 1, portnya itu sudah menjadi port 1, dan untuk protokolnya itu LACP. Sekarang kita akan lakukan juga yang di switch 2. Ini kita bisa cek terlebih dahulu interface-nya seperti tadi. Do show GDP network. Ini juga pakai interface 0/1 sampai 0/3.
Kita tulis interface rank FA0/1 sampai 3. Dan kita tuliskan channel strip group 1 mode pasif. Sekarang kita tulis untuk protokolnya, channel strip protokol LACP. Kemudian kita akan melihatnya dengan perintah doso header summary. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini juga sudah ada grupnya 1, portnya port 1, dan protokolnya itu LACP ya. Kita bisa lihat di sini kan masih orange ya teman-teman. Ini kita bisa klik yang ini. Nah, ini sudah hijau ya teman-teman. Berarti untuk part 2 konfigurasi channel itu sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut ke yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Berarti switch 1, switch 2, dan router 4. Berarti yang ini ya teman-teman. Oh ya, kita akan buat VLAN dulu. Ini kita bisa masuk dulu ke switch 1. Oh ya teman-teman, di switch 1 nantinya kita akan membuat 3 VLAN, yaitu VLAN 7, 8, dan 9. Kenapa kita menggunakan VLAN 7? Karena bisa teman-teman lihat nantinya itu kita akan pakai DHCP servernya juga. Jadi kita akan menambahkan VLAN 7. Kita bisa buka switch 1-nya. Kemudian kita buat VLAN-nya. Lalu kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Kita lihat yang VLAN 8 itu interface FA0/4 dan 5. Untuk yang VLAN 9 itu interface 6 dan interface 7. Kita bisa masuk lagi. Interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu switch port multi access, lalu switch port access VLAN 8, lalu spanning tree port face, lalu kita masuk ke interface rank FA0/6 sampai 7, lalu switch port multi access, lalu switch port access VLAN 9, lalu spanning tree port face. Kemudian kita akan konfigurasikan allow VLAN-nya. Berarti ini kita terangkan dulu yang mengarah ke router 4 dan yang mengarah ke switch 2. Yang mengarah ke router 4 berarti FA0/8. Kita bisa masuk dulu. Interface FA0/8. Lalu switch port mode trunk dan switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2. Berarti interface interface port 1. Interface port 1. Lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di switch 2. Kita buat VLAN-nya, kita buat VLAN 7 sama 8 aja ya teman-teman. Lalu kita lihat interface-nya. Untuk VLAN 7 itu interface FA0/5 4 dan 5.
Untuk yang VLAN 8 itu 6 dan 7. Kita akan masuk dulu interface rank FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 7. Terus public purpose. Kemudian kita masuk lagi ke interface rank FA 0/6 sampai 7. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 8. Lalu spanning tree purpose. Ini sudah, kemudian kita akan terangkan juga berarti yang mengarah ke switch 1 aja. Kemudian kita masuk ke interface port 1. Switch port mode terang. Switch port terang. Allowed VLAN 7 sampai 8. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang di router 4 juga. Pertama kita lihat dulu. Interface yang mengarah ke switch 1 itu pakai interface gigabit 0/1. Kita nyalakan dulu untuk portnya. Interface gigabit 0/1. Lalu 01. Sekarang kita akan buat sub interface-nya, berarti kita lihat dulu. Kita akan membuat sub interface VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9. Ini kita buat VLAN yang 7 terlebih dahulu. Lalu encapsulation .1q 7. Kita masukkan IP address-nya. Kita lihat yang DPT activity. Ya, berarti yang ini ya teman-teman. Nah, karena ini IP address jadi itu belakangnya 7.1. Dan untuk subnet mask-nya itu 255.0 karena itu /24. Kita bisa exit. Lalu buat juga sub interface untuk VLAN 8 dan VLAN 9. Nah, ini sudah, kemudian kita akan buat IP DHCP servernya. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Kita bisa ketik di sini IP DHCP full VLAN 7. Kemudian untuk networknya itu yang ini. Kemudian untuk default routernya itu yang 7.1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Lalu kita lakukan juga untuk VLAN 8 dan VLAN 9-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu kita akan kecualikan IP address-nya juga, berarti IP DHCP exclude 192.168.7.1. Kemudian yang 8.1. Kemudian juga yang 9.1. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Kita cek yang di VLAN 7 terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan konektivitasnya. Kita akan coba ping dari VLAN 7 ke VLAN 8. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita coba ping dari VLAN 8 ke VLAN 9. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke bahas yang part 4, yaitu konfigurasi Ether Channel Suite 3 dan Suite 4. Di bagian ini, berarti yang ini ya teman-teman. Berarti untuk channelnya itu nanti kita akan gunakan yang PAGP. Terus untuk ID-nya itu 2. Lalu untuk yang Suite 3 ini akan menjadi desirable, dan untuk yang Suite 4 itu auto.
Bisa buka suite 3-nya. Seperti biasa kita akan lihat untuk interface-nya. Dozo, GDP, Nightboard. Nah, ini interface-nya itu 0/2, 0/8, dan 0/3. Ini kita bisa ketik interface rank FA 0/2 sampai 3, koma FA 0/8. Kemudian ketikkan channel strip group, intinya itu 2. Kemudian modenya itu desirable. Lalu kita ketikkan untuk protokolnya. PAGP. Nah, sekarang kita akan cek dengan perintah dozo either summary. Nah, bisa teman-teman lihat di sini grupnya itu 2, portnya itu sudah menjadi port 2, dan untuk protokolnya itu PAGP ya teman-teman. Sekarang kita akan lakukan juga yang di suite 4. Bisa lihat dulu untuk interface-nya itu menggunakan dozo GDP Network. Interface FA 0/1, FA 0/2, dan FA 0/7. Kita ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2, FA 0/7. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan channel group 2. Modenya itu auto. Nah, sekarang kita akan tuliskan untuk protokolnya. Channel strip protocol PAGP. Kemudian kita cek dengan dozo either summary. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Grupnya itu 2, portnya itu 2, dan protokolnya itu PAGP. Kita bisa lihat di sini ini sudah berwarna hijau ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke yang part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di suite 3, suite 4, dan router 5. Suite 1, suite 3, suite 4, dan router 5. Berarti yang ini ya teman-teman. Pertama kita akan buat VLAN dulu. Kita lihat di suite 3 terlebih dahulu. Ini ada VLAN 5 dan VLAN 6. Untuk VLAN 5 itu interface-nya FA 0/6 dan 7. Kemudian yang VLAN 6 itu 4 dan 5. Ini kita bisa masuk ke suite 3. Buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasukkan interface-nya. Interface rank FA 0/6 sampai 7. Lalu switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 5. Lalu spanning 3 port face. Kemudian kita lihat yang interface VLAN 6. Interface-nya itu 4 dan 5. Masuk interface rank FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 6. Lalu spanning 3 port face. Kemudian kita akan terangkan, berarti yang mengarah ke router 5 dan yang mengarah ke suite 4. Kita lihat dulu yang mengarah ke router 5 itu FA 0/1. Interface FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Lalu kita masuk ke interface port 2. Kemudian switch port mode terang. Lalu switch terang allowed VLAN 5 sampai 6. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang di suite 4-nya. Juga punya VLAN 5 dan VLAN 6. Kita buat dulu untuk VLAN-nya. Lalu kita lihat interface-nya.
Yang VLAN 5 itu 6 dan 5, berarti ini 5 dan 6. Kemudian yang di VLAN 6 itu 3 dan 4, kita konfigurasi. Yang di VLAN 5 terlebih dahulu, interface rank FA 0/5 sampai 6. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port mode, kemudian switch port akses VLAN 5. Lalu spanning tree for face. Kita lihat tadi kan yang interface VLAN 6 itu 3 dan 4. Kita ketik terlebih dahulu interface rank FA 0/3 sampai 4. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 6. Lalu spanning tree for face. Kemudian kita akan terangkan di switch 4-nya, berarti kita masuk ke interface port 2. Lalu switch port mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Nah, ini sudah hijau atau sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan DHCP server di router 5. Kita nyalakan dulu untuk portnya. Kita lihat yang mengarah ke switch 3 itu interface gigabit 0/2. Masuk ke interface gig 0/2, lalu no Satan. Nah, sini sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita akan buat sub interface-nya untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Kita ketikkan lagi. Ini kita titik 5. Lalu encapsulation .1q5. Terus IP address. Untuk VLAN 5 itu berarti IP address-nya 192.168.5.1. Lalu subnet-nya. Nah, teman-teman, di sini ada kita kurang spasi. Lalu kita tuliskan juga untuk yang VLAN 6-nya. Ini saya sudah tuliskan sub interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP servernya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5. Kita ketikkan networknya 192.168.5.0 lalu 255.255.255.0. Kita ketikkan default routernya. Lalu untuk default routernya itu 192.168.5.1. Lalu untuk DNS servernya itu 192.168.1.3. Kita exit. Lalu kita tulis yang VLAN 6. Nah, ini sudah. Kemudian saya akan konfigurasi untuk IP DHCP exclude-nya atau IP yang dikecualikan. IP DHCP exclude 192.168.5.1. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan cek satu persatu untuk IP DHCP-nya. Nah, ini sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian kita coba ping dari si VLAN 6 ke VLAN 5, yaitu PC 19 ke PC 20. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti untuk yang part 5 itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 6, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1. Maksud dari core switch 1 itu adalah MLS 1. Nah, nantinya untuk MLS 1 ini akan menjadi VTP server. Kemudian untuk switch 5 dan switch 6 itu akan menjadi VTP client. Jadi nantinya misal saya akan buat VLAN 2, 3, dan 4 di MLS 1, maka nantinya si switch 5 dan switch 6 itu secara otomatis akan ada VLAN-nya, walaupun kita belum buat di switch 5 dan switch 6. Langsung saja kita konfigurasi di multilayer switch 1-nya. Bisa ketikkan VTP mode server, kemudian VTP domain. Nah, domainnya itu di sini disuruh pakai domain academy. Kita tulis academy. Kemudian kita tuliskan juga untuk passwordnya. VTP
password itu disuruh pakai 123. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasi juga di suite 5 dan suite 6. Kalau di suite 5 ini kita bisa ketikkan VTP mode client. Lalu untuk domainnya itu harus sama, Academy. Kemudian untuk VTP passwordnya itu 123. Lakukan juga yang sama persis di suite 6. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan buat VLAN. Berarti kita akan buat VLAN 2, 3, dan 4 di multilayer suite 1. Kemudian kita terangkan dulu. Oh ya, kita lihat dulu untuk VLAN-nya apakah sudah ada. So VLAN brief. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada VLAN 2 sampai VLAN 4 ya teman-teman. Sekarang kita akan terangkan dulu nih. Berarti yang mengarah ke suite 5, suite 6 itu interface FA0/4 dan FA0/5. Ini kita masuk interface rank FA0/4 sampai 5. Nah, ini di multilayer kita bisa ketikkan switch port trunk encapsulation.1q. Kita enter. Lalu baru kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat di suite 5 dan suite 6 apakah mereka sudah ada VLAN-nya. Namun sebelum itu kita pencet yang ini dulu, agar di sininya hijau dulu ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat di suite 5 terlebih dahulu. Show VLAN brief. Di sini sana teman-teman. Nah, ini sudah ada VLAN-nya ya teman-teman. Sekarang kita cek yang di suite 6. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi port face-nya ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk interface-nya itu yang mengarah ke suite 5 itu dulu. Ini ada VLAN 3. Untuk VLAN 2 ini itu interface-nya FA0/5 dan FA0/3. Kita bisa masuk ke suite 5. Ini kita bisa ketik dulu interface rank FA0/5, FA0/3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 2. Spanning 3 port face. Lalu kita lihat yang VLAN 3. Itu interface-nya 4 dan 6. Interface rank FA0/4, FA0/6. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 3. Lalu spanning 3 port face. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan terangkan. Berarti ini yang mengarah ke multilayer suite 1 itu menggunakan FA0/1. Kemudian yang ke suite 6 itu FA0/2. Kita bisa masuk lagi. Kita interface rank FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk. Lalu switch port trunk allowed VLAN 2 sampai 3. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang di suite 6. Oh ya, kita bisa lihat dulu. Ini ada VLAN 2, 3, dan VLAN 4. Kita konfigurasikan dulu yang VLAN 2. Interface-nya itu FA0/3 dan FA0/4. Ini kita bisa masuk lagi. Kita ketikkan interface rank FA0/3 sampai 4.
lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 2, spanning tree port phase. Lalu kita lihat yang di VLAN 3. Interface-nya itu FA0/5 dan FA0/6. Interface rank FA0/5 sampai 6. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 3, lalu spanning tree port phase. Kita lihat yang VLAN 4 itu interface-nya FA0/7 sampai FA0/8. Berarti kita masuk interface rank FA0/7 sampai 8. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 4, lalu spanning tree port phase. Lalu kita lihat interface yang mengarah ke switch 5 itu FA0/2 dan yang mengarah ke multilayer switch 1 itu FA0/1. Kita bisa ketikkan interface rank FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Kemudian switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di multilayer switch 1. Kemudian kita masuk ke VLAN 2 terlebih dahulu. Interface VLAN 2. Kemudian kita ketikkan untuk IP address-nya. Kita bisa lihat yang di PT activity-nya ya teman-teman, yang ini. Untuk VLAN 2 itu 2.0, tetapi karena ini IP address jadi 2.1. Dan untuk subnet mask-nya itu 255.0 karena belakangnya itu /24. Lalu kita konfigurasikan juga untuk VLAN 3 dan VLAN 4-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat IP DHCP servernya. IP DHCP pool VLAN 2. Lalu networknya itu 192.168.2.0. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk default routernya itu, oh ya teman-teman, di sini untuk harusnya 1.3 ya. Nah, ini untuk default routernya itu 2.1 ya teman-teman. 92.168.2.1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Lalu kita buat juga untuk yang VLAN 3 dan VLAN 4-nya. Nah, ini saya sudah konfigurasi untuk IP DHCP-nya. Sekarang saya akan konfigurasi yang dikecualikan IP address di MLS 1 dari DHCP. Berarti IP DHCP excluded. Kita ketikkan yang default router tadi. Lalu 3.1. Lalu 4.1. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan cek dulu untuk IP DHCP-nya. Ini kita cek untuk yang VLAN 2. Nah, ini tadi sudah ada semua ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba cek konektivitasnya. Saya akan coba ping dari yang PC berapa ini? PC 15 ke PC 10. Di sini sudah successful ya teman-teman. Berarti untuk yang part 6 ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7, yaitu Configure Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Kita akan konfigurasi RSTP pada MLS1, Suite 5, dan Suite 6.
Kemudian untuk konfigurasi ML1 itu untuk menjadi root bridge pada VLAN 2. Kalau switch 5 itu VLAN 3 dan switch 6 itu menjadi root bridge-nya VLAN 4. Sekarang kita akan langsung mulai saja konfigurasi multi-layer switch 1. Lalu kita ketikkan spanning strip tree mode rapid strip PVST. Kemudian ketikkan lagi spanning strip tree VLAN 2 tadi, terus root primary. Kemudian kita lihat doso spanning. Kita bisa klik spasi. Nah, bisa teman-teman lihat di root ID yang di VLAN 2 itu ada tulisan this bridge is the root. Berarti ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN 5 dan VLAN 6 nya. Oh ya, ini saya akan kopikan aja perintah yang tadi. Di switch 5 dan switch 6 itu perintahnya yang ini. Kalian bisa ganti menjadi 3. Kita lihat dulu. Nah, benar, yang di switch 5 itu VLAN 3. Enter. Kemudian kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat di VLAN 3 itu ada tulisan this bridge is the root. Sekarang kita akan konfigurasi yang di switch 6-nya. Kemudian kita lihat VLAN 4 juga sudah ada tulisan this bridge is the root. Berarti untuk part 7 itu sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas part 8 yaitu configure addressing in server area. Seperti yang di sini. Kemudian kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3. Berarti yang ini. Lalu konfigurasi manual IP address pada router setting IP gateway 192.168.1.1. Kemudian kita akan memasukkan IP DNS dan NTP server. Berarti yang ini dan web server lalu di email. Oke, langsung saja kita akan masuk ke router 2 terlebih dahulu. Kita lihat dulu berarti interface FA4/0 berarti yang mengarah ke switch ya teman-teman. Untuk IP-nya sendiri itu 1.1. Kita bisa masuk dulu ke interface FA4/0. Lalu kita masukkan IP address-nya tadi itu 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita bisa ketikkan no shutdown. Kemudian kita konfigurasi juga yang di router 3. Berarti router 3 mengarah ke switch 7 itu pakai interface 0/0. Dan untuk IP-nya itu 1.2. Nah, ini sudah teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi manual IP address. Kita akan masukkan dulu di DNS dan NTP servernya. Ini kita masukkan yang 1.3. 1.3. Untuk default gateway-nya itu 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Kemudian yang di web server juga. Nah, ini 1.4. Dan untuk default gateway-nya itu 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu yang 1.3. Lalu kita juga konfigurasi yang di mail server. Nah, ini untuk ini tuh 1.5 ya teman-teman. Lalu untuk default gateway-nya itu 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi yang di switch 7. Lalu kita masuk ke interface rank FA0/FA1/1, FA2/1, FA3/1. Kemudian kita switch port mode rank. Lalu switch port rank allowed VLAN 1. Lalu kemudian kita masuk juga
ke interface yang mengarah ke router 2 dan 3, berarti 4/1 dan FA0/1. Interface FA0/1 kita terangkan dulu. Switch port terang allowed VLAN 1. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, berarti interface FA4/1. Switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 1. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi port security switch 7. Ini kita buka lagi. Kita akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke server ini, berarti interface rank FA1/1, FA2/1, FA3/1. Kemudian kita ketikkan dulu spanning tree port face. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port security. Kita ketikkan switch port security MAC address. Karena di sini suruhnya pakai sticky, kita ketikkan sticky. Lalu kita ketikkan lagi. Kita ketikkan switch port security yang violation shutdown. Kemudian kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1, karena di sini suruhnya maksimum MAC address 1 ya teman-teman. Sekarang kita bisa exit. Nah, jadi nantinya ketika ada hacker yang mau menghack server yang ini, itu tidak bisa ya teman-teman, karena tadi kita sudah mengamankan si servernya. Kurang lebih seperti itu untuk part security. Kemudian kita akan lanjut ke part 10, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router, kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Maksudnya itu yang ini ya teman-teman, seperti 10.17, 10.14, dan yang lain. Sebelumnya saya akan rapikan dulu untuk IP address-nya biar jelas. Oke, langsung saja kita akan lakukan dulu di router 2. Kita lihat dulu, berarti router 2 itu mengarah ke router 1 menggunakan interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Berarti untuk IP address-nya itu yang 10.18. Nah, karena yang di sini jelas 30, berarti kita pakainya 252. Kemudian kita nyalakan dengan no shutdown. Lalu kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Berarti interface FA1/0 dengan 1/0 dengan IP address 10.21. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang di router 3. Berarti router 3 itu yang mengarah ke router 2 dan MLS 1. Di sini saya akan percepat saja karena caranya sama seperti yang di router 2 tadi.
Nah, oke teman-teman, jika sudah selesai memasukkan IP address ke dalam semua routernya, sekarang kita akan lanjut ke yang part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Pertama, kita akan konfigurasi OSPF di semua router. Gunakan OSPF ID 10, berarti yang berada di area OSPF itu yang ini ya teman-teman. Berarti ada router 4, router 1, router 5, dan multilayer switch 1. Kita akan langsung saja konfigurasikan di router 1. Kita bisa ketikkan router OSPF 10 karena di sini disuruhnya itu pakai ID 10 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan untuk networknya. Kita lihat dulu. Di sini ada IP 10.2 dan IP 10.1. Berarti untuk networknya itu 10.0. Berarti titik 3, lalu areanya itu 0. Kemudian kita lihat yang mengarah ke bawah. Kita lihat dulu IP-nya itu 10.13 dan 10.14. Berarti untuk networknya itu 10.12. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 4. Tekan dulu router OSPF 10. Kemudian kita ketikkan networknya 10.10.10.0, lalu wildcardnya itu 3, lalu areanya itu 0. Kita lihat yang ke bawahnya itu ada IP 10.5 dan IP 10.6. Berarti untuk networknya itu 10.4. Oke, kemudian kita lihat untuk router 4 itu kan punya VLAN 7, 8, dan 9. Kita akan mempromosikan IP dari VLAN 7, 8, dan 9-nya. Kita masuk lagi. Tekan network 192.168.7.0. Nah, untuk wildcardnya itu belakangnya itu 255. Lalu areanya itu 0. Kemudian kita tulis juga untuk VLAN 8. Lalu yang terakhir itu untuk VLAN 9. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi pasif interface-nya. Berarti oh ya, ini kebetulan untuk router 4 itu mempunyai klien yang berupa VLAN. Ini kita masuk dulu. Nah, teman-teman bisa ketikkan pasif strip interface. Terus kita lihat dulu, berarti yang mengarah ke interface ke klien itu mau pakai interface gigabit 0/1. Berarti lalu titik, berarti ini kan ada VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9 ya teman-teman. Ini kita ketik 7 dulu. Lalu kita ketik 8. Lalu terakhir kita ketik yang VLAN 9. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut konfigurasi di router 5. Nah, di router 5 ini kita akan lihat dulu yang ke atas itu berarti networknya 10.4. Kita tulis dulu router OSPF 10. Baru kita ketikkan networknya 10.10.10.4. Lalu wildcardnya titik 3, area 0. Lalu kita ketik kan juga network yang ke samping berarti 10.8. Kita lihat untuk router 5 itu punya klien. Ini ada VLAN 5 dan VLAN 6. Oh ya, ini kita mengadvertiskan dulu atau mempromosikan IP dari VLAN 5 dan 6 dulu. Kita network 192.168.5.0, lalu wildcardnya itu 0.0.0.255, lalu areanya itu 0. Kita tulis juga untuk yang VLAN 6-nya. Nah, kemudian kita lihat untuk router 5 itu kan juga punya klien, jadi kita konfigurasikan juga pasif interface-nya. Kita bisa tulis perintahnya. Strip interface. Kita lihat dulu yang mengarah ke klien berarti interface gigabit 0/2. Kemudian kita titik 5 dulu.
Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 6-nya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di multilayer switch. Kita tuliskan router OSPF 10. Teman-teman, tadi seharusnya kita ketikkan dulu IP routing. Baru kita ketikkan router OSPF 10. Oke, kita lihat dulu yang mensamping berarti ada 10.9 dan 10.10. Berarti 10.8 ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang mengarah ke atas itu berarti networknya 10.12. Oke, sekarang kita lihat multilayer switch 1 itu punya VLAN 2, 3, dan 4. Jadi kita akan mempromosikan IP-nya dulu. 192.68.2.0 Kemudian kita tulis juga untuk yang VLAN 3. Dan kita tuliskan juga yang VLAN 4. Nah, ini sudah ya teman-teman. Oh ya, untuk konfigurasi passive interface-nya itu tidak usah ya teman-teman, karena di sini itu kita menggunakan multilayer. Oke, selanjutnya kita akan coba ping dari router 4 ke 5. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita ping lagi dari router 5 ke router 1. Nah, di sini juga sudah successful. Oke, jadi untuk yang part 11 konfigurasi SPF sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke part 12 yaitu konfigurasi EIGRP. Untuk EIGRP-nya itu kita akan gunakan 1. Kemudian gunakan wildcard mask, lalu disable auto summary. Kemudian lakukan konektivitas, kita akan cek status EIGRP-nya. Kemudian cek tabel routingnya. Lalu kita akan melakukan ping juga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasi mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan router EIGRP. Nah, kita ketikannya itu 1 karena tadi disuruhnya itu 1 ya teman-teman. Kemudian kita lihat networknya itu ada, berarti ini IP-nya ada 10.17 dan 10.18. Berarti untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Kita tidak akan menambahkan area teman-teman, maaf. Kemudian kita disablekan auto summary-nya, berarti no auto summary. Oke, di sini sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 2. Baru kita lihat networknya. Di sini kita tulis yang 10.16 dulu. Nah, ini sudah ada new adjacent-nya. Berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan masukkan juga network yang mengarah ke bawah. Berarti 21 dan 22. Berarti networknya itu 10.20. Oke, kita lihat dulu. Di router 2 itu ada VLAN 1 ya teman-teman. Berarti kita akan mempromosikan IP dari si VLAN satunya dulu. Network 192.168.1.0. Wildcard-nya. Kemudian kita bisa ketikkan no auto summary-nya. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi yang di router 3. Kita ketikkan router EIGRP 1. Kemudian kita lihat dulu, berarti kita tulis dulu yang network 10.20. Sekarang kita lihat yang mengarah ke multilayer switch 1 itu ada IP 10.25 dan 10.26. Berarti networknya itu 10.24. Kemudian kita ketikkan juga untuk IP atau network si VLAN satunya. Network 192.168.1.0. Kita ketikkan no auto summary. Ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi yang di multilayer switch 1. Kita ketikkan router EIGRP 1.
Kemudian kita lihat untuk networknya itu berarti yang 10.24. Kita ketikkan no auto summary. Nah, ini juga sudah ada outputnya ya teman-teman. Kita akan cek tabel routingnya, itu dengan do show IP route. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada yang OSPF dan IIGRP. Oke, kita lanjut yang ke part 13, yaitu configure module redistribution. Jadi nantinya kita akan membuat agar si OSPF dan IIGRP itu bisa dapat saling berkomunikasi ya. Sekarang kita akan konfigurasi langsung di router 1 antara OSPF dan IIGRP. Kemudian kita ketikkan router IIGRP 1. Kita ketikkan redistribute OSPF 10. Kemudian kita tuliskan matriknya, yaitu satunya ada 5 tapi pakai spasi semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya teman-teman, di sini itu harusnya metrik ya teman-teman, bukan matrik. Kemudian kita akan ketikkan untuk yang OSPF-nya. Router OSPF 1. Oh, 10 teman-teman. Kemudian kita ketikkan redistributor IIGRP 1. Kemudian metrik, strip table 1 subnet. Oke, sudah. Kemudian kita akan konfigurasi yang sama persis di multilayer switch 1 ya teman-teman. Kita ketikkan router IIGRP 1. Kemudian redistribute OSPF 10 metrik. Nah, satunya itu ada 5. Oh, teman-teman, di sini itu pakainya metrik ya teman, E. Lalu kita masuk ke router OSPF 10. Kemudian kita ketikkan redistribute IIGRP 1 metrik strip table lalu 1 subnets. Oke, jika sudah, kita akan ping misal dari yang router 5 ini ke router 3. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, berarti OSPF sudah bisa berkomunikasi dengan yang IIGRP. Oke, kita lanjut ke part 14, yaitu configure NTP server. Kita akan buat konfigurasi NTP server, enable authentication with case 1 and password 123. Configure NTP client on all core routers and multilayer switch. Nah, jadi teman-teman, nantinya itu kita akan membuat konfigurasi waktu. Jadi kayak sinkronisasi waktu, pakainya itu NTP server ya teman-teman. Sekarang kita bisa klik yang DNS dan NTP servernya. Teman-teman bisa pergi ke service. Lalu kalian bisa pilih yang NTP. Nah, di authentication-nya ini kita bisa pilih yang enable. Kemudian untuk key-nya itu 1, disuruhnya itu pakai 1 ya teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu 123. Untuk tanggalnya itu Februari tanggal 4 ya teman-teman. Oke, ini kita bisa silang saja. Kemudian tadi itu kita disuruh konfigurasi NTP client di semua router dan multilayer switch. Kita pergi ke router 2 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan NTP server. Kita ketikkan IP dari si DNS dan NTP servernya ini, berarti 192.168.1.3. Lalu kita ketikkan NTP
authenticate. Lalu kita ketikkan lagi MTP authentication strip key, tadi itu key-nya itu 1, kemudian MD5 1 2 3. Oke, ini sudah di router 2. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi yang ini di semua router dan di multi layer. Di sini saya akan percepat saja. Oke teman-teman, jadi itulah konfigurasi NTP server ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke part 15, yaitu configure DNS dan web server. Seperti biasa kita akan konfigurasi di DNS server. Berarti itu yang ini. Kita akan membuat record akademisekolahan.com. Lalu untuk IP-nya itu ini 1.4. Langsung saja kita konfigurasikan, kita buka di DNS dan NTP servernya. DNS. Kita ini on-kan terlebih dahulu. Namanya itu akademisekolahan.com. Lalu untuk addressnya itu 192.168.1.4. Data IP-nya itu record. Ini kita bisa add. Kemudian kita bikin yang name. Nah, name-nya itu www.akademisekolahan.com. Untuk host-nya itu akademisekolahan.com. Kita add. Kemudian kita buat mailnya. Name-nya itu record. Name-nya itu kita tulis mail.akademisekolahan.com. Lalu untuk IP address-nya itu 192.168.1.5. Lalu kita add. Kemudian kita akan konfigurasi yang di web server. Kita buka dulu web servernya. Kita ke service. Pastikan untuk yang HTTP dan HTTPS-nya itu on ya teman-teman. Kemudian yang di index.html itu yang bagian edit kita klik. Oke, di sini untuk yang welcome to Cisco packet tracer-nya itu kita bisa hapus. Kita ganti menjadi welcome to akademisekolahan.com. Sekolahan.com. Kita bisa save. Selanjutnya kita akan bahas yang part 16, yaitu configure email server. Kita akan membuat dua user, itu user 1 dan user 2. Untuk passwordnya itu sama, 123. Kita akan buka dulu untuk mail servernya.
Kita pergi ke service, pergi ke email. Pastikan ini semua on ya teman-teman. Nah, untuk domain name-nya itu pakai akademi sekolahan.com. Lalu untuk usernya itu kita set terlebih dahulu teman-teman. Kemudian untuk usernya itu user 1, lalu passwordnya itu 123. Kita bisa klik yang tanda plus. Kemudian kita buat juga untuk yang user 2. Passwordnya sama, yaitu 123. Kita bisa klik yang plus lagi. Oke, sekarang kita bisa close terlebih dahulu. Kemudian kita akan setup email client di PC 18 dan PC 19. Nah, PC 18 itu sebagai user 1 dan PC 19 itu sebagai user 2 ya teman-teman. Kita bisa pergi. Lalu kita ke email. Nanti untuk username-nya itu user 1. Lalu untuk email address-nya itu user 1 at akademi sekolahan.com. Kemudian untuk incoming mail servernya itu sama ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahin mail .akademisekolahan.com. Nah, untuk outgoing-nya juga sama, mail.sekolahan.com. Nah, untuk username-nya itu user 1, passwordnya itu 123. Ini kita bisa save. Sekarang kita akan setup emailnya di 19. Itu sebagai user 2. Ini kita kasih namanya itu user 2. Lalu untuk email address-nya itu user 2 at akademisekolahan.com. Nah, di sini kita cek dulu untuk IP konfigurasinya. Ini kita pilih TCP. Kemudian kita ke mail. Nah, untuk name-nya itu user 2. Lalu untuk email address-nya itu user 2 at akademisekolahan.com. Lalu untuk incoming-nya itu mail.akademisekolahan.com. Lalu outgoing-nya juga mail.akademi.sekolahan.com. Nah, untuk username-nya itu user 2. Untuk passwordnya itu 123. Nah, kita bisa save. Kemudian kita akan coba kirim emailnya. Kita klik compose, kita akan kirim ke user 1. Itunya itu user 1. Subjeknya misal tes. Kemudian untuk pesannya misal halo. Kita send. Oke, seperti itulah yang part 16 konfigurasi email server. Kita akan bahas part yang terakhir, yaitu part 17 configure access list. Kita akan konfigurasi access list di router 2 dan router 3. Berarti yang di sini. Untuk yang mencegah ping dari semua VLAN ke server, accept any other packet. Kemudian gunakan name access list block _ping. Lalu gunakan nama access list block _ping. Oke, langsung saja kita buka router 2-nya. Kalian bisa ketikkan access strip list extended block _ping. Nah, teman-teman, di sini tuh depannya itu kita tambahkan IP. Kemudian kita bisa ketikkan deny ICMP ini 192.168.1.0. Kemudian untuk wildcard-nya kemudian kita bisa ketikkan permit IP ani. Kemudian kita bisa lihat dulu interface yang mengarah ke switch
itu interface FA 4/0. Kemudian kita bisa ketikkan IP access strip group block underscore ping out. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3-nya. Kita ketikkan sama seperti yang di router 2 tadi. Nah, untuk konfigurasi access list ini sudah berhasil ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu kita akan coba ping dulu, misal dari PC 20 ke web server. Kita coba lagi misal dari PC 21 ke mail server. Nah, maka ini akan gagal semua ya teman-teman, karena tadi kita sudah mencegah ping dari semua VLAN ke server. Oke teman-teman, tadi sudah perbaiki, namun completionnya itu hanya sampai 90% karena ada kesalahan dari sananya di switch 7 dan itu tidak bisa diperbaiki lagi ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini saja konfigurasi Superlab 4-nya.